Halo semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan kembali belajar tematik, melanjutkan materi yang kemarin. Dipersiapkan buku-bukunya, semangat belajar. Ya, selamat pagi. Kembali kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran yang kedua. Masih ingatkah dengan materi sebelumnya? Ciri-ciri makhluk hidup? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan oksigen. Makhluk hidup memerlukan oksigen itu berarti makhluk hidup bernafas. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan. Mengapa makhluk hidup memerlukan makanan? Karena dengan makan kita dapat bertumbuh menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Nah, kita sekarang menjadi lebih besar daripada waktu kita bayi itu karena kita makan. Yang ketiga, ada makhluk hidup bertumbuh menjadi lebih besar. Makhluk hidup bertumbuh menjadi lebih besar itu karena makhluk hidup itu makan, makanya kita menjadi lebih besar. Coba lihat pada waktu kamu TK dengan waktu kamu sekarang. Kelihatan kan bedanya? Sekarang jauh lebih besar kan daripada kamu waktu TK? Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak itu artinya menjadi lebih banyak. Mengapa? Agar tidak punah. Yang kelima, makhluk hidup bergerak, bisa berlari, berjalan, berenang, atau terbang. Mari kita simak bacaan berikut. Nah, di sini terdapat teks yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh artinya menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang berubah bentuk dan ukuran. Misalnya, biji kacang hijau. Biji tersebut jika ditanam akan berubah menjadi kecambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini adalah contoh pertumbuhan pada tumbuhan. Di sini ada cara hewan berkembang biak. Yang pertama, dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, kita lihat ada hewan apa saja ya. Nah, ada ayam, ada itik, ular, kura-kura, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dengan cara melahirkan atau vivipar. Ada hewan apa saja ya? Oh, ada singa, ada kuda, sapi, lalu ada kambing, ada gajah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ada hewan apa saja ya? Oh, ada hiu, lalu ada ular sanca, ada platypus, dan lain sebagainya. Sekarang cara tumbuhan berkembang biak. Ada yang pertama dengan cara biji.
Yang kedua, dengan cara tunas. Yang ketiga, dengan cara stek. Yang keempat, dengan cara okulasi. Yang kelima, dengan cara spora. Selanjutnya, cara bergerak hewan. Yang pertama, berenang. Hewan apa sih yang berenang? Ya, betul, ikan. Ikan berenang karena ikan berada di dalam air. Yang kedua, terbang. Itu ada burung, ada kupu-kupu. Lalu yang berjalan. Yang berjalan ada gajah, kambing, kuda, singa, sapi, dan masih banyak lagi. Yang melompat ada kelinci, kanguru, dan katak. Lalu melata. Melata ada apa saja ya? Ada ular dan ada cacing. Lalu yang memanjat. Yang memanjat ini ada babon. Jadi dia itu membantu para petani yang akan memanen kelapa. Dan yang bergelantungan apa ya? Yang bergelantungan itu orangutan. Biasanya dia bergelantungan di pohon-pohon. Yang selanjutnya, cara bergerak tumbuhan. Pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi dirinya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, merupakan ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga itu karena kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Apapun itu, kita harus selalu bersyukur. Menjaga kesehatan tubuh pun itu kita sudah bersyukur. Menghargai teman satu sama lain itu termasuk bersyukur. Nah, bersyukur itu termasuk pengamalan sila pertama pada Pancasila. Sila pertama pada Pancasila berbunyi, ya betul, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama pada Pancasila adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, maka dari itu, kita sesama manusia harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan saling toleransi terhadap teman-teman kita. Misalnya, Ani beragama Islam dan Budi beragama Katolik. Pada saat Natalan, Ani mengucapkan selamat Natal kepada Budi. Begitu juga pada saat Lebaran, Budi mengucapkan kepada Ani. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, dan sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Sekarang kita akan membahas 5 dasar Pancasila. Sila yang pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Lalu sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Lalu sila ketiga berbunyi, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Lalu sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang
kepala banteng. Lalu sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Sekarang anak-anak di rumah ada tugas ya. Tugas yang pertama, menceritakan pengalaman kegiatan keagamaan yang pernah diikuti sesuai dengan agamanya masing-masing. Dituliskan di buku latihan tematik menggunakan tulisan sambung dan menggunakan pulpen. Lalu tugas yang kedua, kerjakan latihan soal subtema 1 muatan PPKN ada di halaman 28 buku tematik. Dikerjakan di buku latihan tematik. Dituliskan isinya saja menggunakan tulisan sambung dan menggunakan pulpen. Tugas dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Untuk kelas 3A dikirimkan ke Ibu Antonia dan untuk kelas 3B dikirimkan ke Ibu Yuli. Tugas dikumpulkan paling lambat pukul 7 malam. Pengumpulan tugas merupakan bukti absen. Walaupun kalian belajar di rumah aja, tetapi harus tetap semangat belajar dan harus tetap rajin belajar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu Antonia atau kepada Ibu Yuli. Sekian dan terima kasih. Tetap rajin belajar ya.